Ya, saudara, kini saatnya kita memasuki sesi dialog yang akan membahas masalah narkoba, di mana topiknya adalah menuju Indonesia bebas narkoba bersama Ketua Umum Gapenta Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan Tawuran. Ya, beliau adalah Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Parasian Simanungkalit, SHMH. Selamat pagi, Bang. Apa kabar? Kabar baik. Ya. Tambah segar saja ya. Iya. Memang orang-orang yang pimpinan ya istilahnya yang untuk bisa memberantas hal-hal semacam narkoba. Ya harus segar dulu. Betul. Harus segar, kalau nggak segar bagaimana mau memberantas? Iya, tapi terutama medianya, media TVRI juga harus tetap on air untuk mensosialisasikan kan gitu. Baik. Ya, ini memang persoalan narkoba ini nggak ada habis-habisnya gitu ya. Baru-baru ini kita sangat salut dengan pemerintah Kolombia gitu ya, yang berhasil membongkar kartel gitu. Ya. Nah, kalau kita di Indonesia ini sebenarnya bagaimana sih yang terbaik nih, mekanisme yang terbaik untuk memberantas narkoba itu? Ya, karena pertanyaannya bagaimana ya. Ini saya ada 4 poin untuk membebaskan Indonesia dari bahaya narkoba. Itu yang pertama, pemantapan politik hukum. Yang kedua, eksekusi mati terpidana mati narkoba. Yang ketiga, meningkatkan peran serta seluruh komponen bangsa. Yang keempat, korban pengguna narkoba tidak dimasukkan ke penjara, tetapi direhabilitasi. Itu yang 4 itu. Yang pertama, politik hukum. Politik hukum yaitu semua pimpinan-pimpinan dari penegak hukum. Ya, penegak hukum. Misalnya Kapolri. Kapolri harus tegas memerintahkan anak buahnya. Seperti dulu pada waktu ada Kapolri, ya, yang memerintahkan semua judi harus habis dari Indonesia. Hilang dia. Karena komponen polisi semua yang di bawah digerakkan. Ini juga Timur Pradopo harus begitu. Saya minta semua bandar pengedar narkoba sikat habis. Dan habis itu ke kejaksaan. Kejaksaan tuntut lebih tinggi. Habis itu ke pengadilan. Sikat tembak mati. Atau paling penjara 20 tahun. Seumur hidup dan tembak mati. Nah, ini harus dilaksanakan. Itu politik hukumnya. Iya. Ya. Selama ini itu tidak ada. Itu belum. Tidak ada perintah dari Kapolri supaya tindak itu korban pengguna pengedar narkoba, penyelundup narkoba. Itu hanya baru merupakan lipstik saja ya gitu. Karena tidak dilaksanakan oleh seluruh anggota kepolisian. Tidak seperti perintah bahwa judi hilang semua. Masih tebang pilih mungkin ya? Tebang pilih memang sudah kondisinya seperti tapi itu. Bukan cuma tebang pilih lagi. Masyarakat melihatnya malah seperti dalam kasus narkoba, sepertinya ada semacam ladang pekerjaan baru gitu. Itu betul. Ya, itu betul. Karena dulu narkoba itu tidak diurus oleh salah satu komponen ataupun bagian ataupun direktorat. Itu masukkan di reserse. Sekarang menjadi ada direktorat narkoba. Tapi direktorat narkoba ini kan kita ketahui, misalnya ada unit narkoba di Polsek, itu paling anggotanya hanya 5 orang atau katakanlah 10 orang. Ada Sat Narkoba di Polres, itu katakanlah paling itu anggotanya 50 orang. Ada di Polda, katakan itu anggotanya 150 orang. Ada di Mabes Polri, itu katakan paling itu anggotanya 75 ke 100. Ada BNN, itu anggotanya paling 200 orang. Ya, ini kalau mereka saja yang melaksanakan ini, saya rasa tidak akan terwujud Indonesia mencapai bebas narkoba tahun 2015. Ada pencanangan seperti itu?
Ya memang itu program pemerintah yang diprogramkan oleh Badan Narkotika Nasional, yang dilansir oleh Bapak 2015 Presiden. bebas narkoba. Bebas narkoba. 3 tahun. Tinggal 3 tahun lagi. 3 tahun. Sekarang kita ini masih seperti kubangan. Dalam kondisi saat ini mungkin nggak itu tercapai? Nah, justru itu komponen tadi komponen penegak hukum itu, politik hukumnya harus tegas. Yaitu yang seperti saya sampaikan tadi, Kapolri perintahkan anak buahnya semua. Jadi bukan hanya narkoba saja. Misalnya Kombes Nugroho yang ada di Polda Metro itu hanya anggotanya 150 orang, bukan 150 orang itu saja. Seluruh, baik itu personil, baik itu logistik, baik di mana mereka berada. Itu menjadi mata-mata dari ini. Tapi selama ini kan kalau sudah berhasil dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian itu dilakukan penyelidikan dan penyidikan, dilimpahkan kemudian ke kejaksaan, sampai dia kepada pengadilan dan diputus. Nah, sekarang ini itulah yang saya katakan tadi, semacam ada pekerjaan baru dalam kasus-kasus penanganan hukum terkait dengan kasus narkoba ini. Ya, itu kan pengabdian kepada bangsa, pengabdian kepada bangsa, kepada masyarakat. Jadi penegak hukum itu harus mengabdi kepada bangsa kita ini, kepada masyarakat, supaya jangan sampai ada manusia-manusia Indonesia ini yang mau mengkonsumsi narkoba. Nah, itu yang politik hukum. Terus yang kedua mengenai eksekusi mati terpidana mati narkoba. Contohnya ya, saya ambil contoh. Yang mana yang dieksekusi nih? Korbannya atau? Enggak, yang itu kan sudah tindak pidana. Tindak pidana itu ya pengedar. Nah, pengedar, pengangkut, pabrikan, pembuat narkoba, penyelundup, penjual. Itu harus dihukum tegas kan begitu. Terus yang dieksekusi mati adalah terpidana mati narkoba yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan negeri, dia sebagai manusia yang sudah terpidana, yang dijatuhi hukuman mati. Dia banding dihukum mati, dia kasasi dihukum mati, dia PK dihukum mati, dia permohonan gerasi kepada presiden ditolak permohonan gerasinya, maka Jaksa Agung harus segera melaksanakan eksekusi mati di depan regu tembak Brimob. Bukan selama itu ini harus. Sudah ada Pak yang dihukum mati. Ini contoh di Medan kalau tidak salah. Nah, ini pemerintahan SBY sekarang ini, Presiden SBY belum ada. Nah, yang ada itu ada 5, ya. 5 itu pada tahun 2004, ya. Itu 3 orang, ya 2005 ya, 2004 ya. Itu dieksekusi mati karena permohonan gerasinya ditolak oleh Presiden Megawati. 5 orang. Audia Prasad ada 3 orang kawannya di tempat mati di Medan. Terus ada 2 orang yang juga kepresnya itu yang menolak itu adalah Megawati. Nah, itu dilaksanakan setelah SBY naik menjadi presiden pada tahun 2008 mau pemilu lagi, itu ditembak mati. Nah, sekarang sudah ada 9 orang. Jadi kalau itu didor semua, maka orang akan takut melakukan penyelundupan ke Indonesia. Tapi kalau sekarang ini, kalau itu tidak dieksekusi mati, maka hampir semua dari Bogota, dari Afrika, dari mana-mana, semua memasukkan barang ke Indonesia, penyelundupan. Maka itu tidak, orang tuh ketawa-ketawa kok. Saya pergi melihat kepada di Nusa Kambangan, orang tuh main telepon. Bahkan di sana itu kan waktu itu sudah dibongkar oleh kepolisian, Badan Narkotika Nasional, bahwa di Nusa Kambangan itu, dalam penjara itu menjadi sindikat pengedar narkoba. Iya, sama juga kejadiannya dengan lapas yang di Bali itu. Nah, itu sama itu. Justru itu sekarang ini tidak ada istilah menunggu. Jaksa Agung harus perintahkan segera untuk tembak mati. Itu menjadi membuat jerak. Orang takut menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Tidak peduli berapa beratnya yang dia bawa atau yang dia selundupkan,
Ya, tembak mati. Tembak mati. Dan inilah politik hukum tadi yang saya bilang. Kalau ditangkap oleh bea cukai, serahkan kepada polisi, dimajukan ke kejaksaan, jaksaan mendakwa hukuman mati, terus pengadilan menjatuhkan hukuman mati, dan itu jangan dirubah. Pengadilan negeri sudah menjatuhkan mati, pengadilan tinggi jangan merubah, Mahkamah Agung jangan merubah. Itu yang saya katakan tadi, Bang. Dalam penindakan hukumnya, di situ semacam terjadi ada lahan pekerjaan baru dalam menangani kasus hukum.